saya punya pasien itu lagi nunggu itu udah beleber Pak EE-nya Pak, dan anaknya nggak sadar. Bapak ini loh dok, mosok EE-nya keluar sendiri, jadi blendre gitu Pak. Lah pripun kok sakit? Saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kita 4 hal yang selalu saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri, yaitu nikmat iman, nikmat ilmu, waktu luang, dan kesehatan. Saya pernah menyampaikan juga dulu waktu di sini baru berdiri, 4 nikmat itu yang kadang kita tidak menyadari atau kadang lupa bersyukur, dan itu sangat manusiawi sekali. Jika tidak ada 4 nikmat itu, saya yakin jenengan tidak akan ada di punduan sini. Punya iman, punya ilmu, sehat, tapi tidak diberi Allah waktu luang, ya akan sampai sini. Waktunya luang, punya iman, ada ilmu, tapi lagi mondok di PKU juga tidak bisa. Jadi 4 hal itu yang kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. YouTube manggil. Oh, insyaallah. Ya. Sana. Jadi, ya maaf. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu berdoa dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara umat yang dirindukan dan dicintai oleh beliau, dan kita mudah-mudahan termasuk salah satu di antara miliaran umat beliau yang bisa satu lantai di surga sama beliau. Amin. Ihwati billah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dikontak oleh Mbak Leli, Dr. Fatnan bisa mengisi di punduan enggak? Jadi karena yang meminta adalah dari Muhammadiyah, siap. Karena saya bekerja di rumah sakitnya panjenengan. Jadi jenengan itu adalah pemberi kerja saya. Kalau tidak ada jenengan itu saya nggak kerja, Pak. Lah kalau diminta itu siap gitu. Lah nanti pastinya gimana ya, enggak apa-apa, antri dulu di rumah sakit. Ini saya kalau lepas baju sudah siap untuk kerja, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan, dan kebetulan alhamdulillah bagi yang ada yang belum kenal saya juga wajar, karena saya memang bukan artis jadi tidak terkenal. Jadi izin perkenalkan diri, nama saya Fatnan Setiahari Wibowo. Saya salah satu dokter dari banyaknya dokter di PKU Temanggung. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat. Saya menganggap ini nikmat karena menuntut ilmu itu merupakan nikmat yang tidak semua orang dapatkan, walaupun berat, Pak. Jadi
Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bersekolah lagi Pak. Sebetulnya sudah masuk di zona nyaman sebetulnya Pak. Enak Pak, datang berangkat ya sudah, merawat. Dulu waktu zaman COVID juga Masya Allah. Tapi lama-lama kok saya melihat kasihan pasien harus dirujuk sampai Jogja, Semarang, Masya Allah. Gimana biar nggak dirujuk ya? Oh harus punya brevet sekolah lagi. Duh kok sekolah lagi lama ya. Otomatis nggak kerja, dapurnya ngepul bagaimana. Apalagi kan saya sekolah biaya sendiri. Jadi mulai dari pembayaran semuanya biaya sendiri dan tidak kerja. Saya ditawari di PKU Solo untuk bekerja cuman tidak nyandak waktunya. Sehingga full Senin sampai Jumat di Solo, di sini Sabtu dan Ahad. Hari Ahad diprotes sama anak sama istri, yang lainnya libur kok kerja. Lah saya laki-laki itu harus bekerja. Ya enggak apa-apalah, nanti liburannya kalau sudah lulus. Terus ditanya lagi, Dokter Fanan kok nggak lulus-lulus? Lah kan kurikulumnya 6 semester. Kalau saya 5 semester lulus berarti tandanya bukan lulus Pak, saya dikeluarkan berarti. Harusnya kelas 1 sampai kelas 6, kelas 5 kok wis rampung, nah berarti dikeluarkan. Jadi lama sekolah, itu yang membuat hayub-hayuben. Tapi Alhamdulillah dari sekian banyak yang mendaftar, yang diterima cuma 2 Pak, 2 orang. Ya kok nama saya keluar ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Karena ibu saya tidak mengizinkan saya sekolah di tempat lain kecuali balik kampung ke Solo Pak. Berkas saya yang masuk ke, mau saya masukkan ke Sarjito, tidak oleh. Pripun Bu, nek sampun orang tua seperti itu, sami'na wa atau ya sudahlah, bismillah. Saya cabut, nggak jadi. Saya minta maaf kepada senior yang sudah merekomendasikan untuk sekolah bahwa saya harus berganti haluan ke Solo. Saya sekolah tentang gastroenterohepatobiliar. Apa itu? Jadi tentang pencernaan, liver, dan saluran empedu. Mulai dari mulut sampai silit Pak. Tak itu yang pelajari. Ngublek-ngublek karena ilmu Allah itu luas Pak. Penyakit dalam itu dari atas sampai kaki, tapi saya lebih dalam lagi, itu tentang mulut sampai silit dipelajari. Hanya mulut dengan silit sampai silit itu penyakitnya ke atas, betul Pak? Siapa di sini yang pernah sakit mah? Itu. Siapa di sini yang belum pernah mencret? Mencret pun ada macam-macam, ada yang broad, ada yang cur, ada yang teletek-teletek nggih. Mungkin bagi jenengan padha wae. Enggak, Pak. Itu bagi kami itu clue. Kenapa? Usus itu disebut otak yang kedua, Pak. Usus itu pinter, memberi kode ke kita. Pret brot. Oh, berarti masalahnya infeksi di bagian atas, kemungkinan karena keracunan makanan. Loh, usus tuh nggak bisa ngomong, tapi bisa ngasih tahu. Yang pernah periksa ke saya, kalau diare saya masih tanya, diare ini cur atau brot gitu. Pernah mboten pembicara yang mereka bahas tentang nggih niki dokter sing mboten jelas niku ngenten iki. Kenapa? Hikmahnya banyak sekali. Jangan dikira makna dari di akhirat yang ngomong tangan dan kaki, tidak. Semua organ akan lapor sama Allah. Telinga yo lapor. Hanya mungkin ngomongnya perwakilan, ya Allah alam, kita tidak tahu, kita masih di sini belum di alam kubur, kita tidak tahu apakah itu sebetulnya. Semua juga ngomong, ginjal yang ngomong betul, ngomong. Kenapa? Dari atas sampai kaki itu adalah titipan. Itu yang selalu saya tekankan ke pasien. Jenengan itu, dokter, perawat, termasuk pasien, itu tidak punya hak untuk kesembuhan. Tidak ada yang punya hak sama sekali. Hak prerogatif itu hanya pada Allah, nggak ada pada dokter,
pasien enggak. Oh, saya berobat untuk sembuh, ikhtiar untuk sembuh, iya. Tapi vonis sembuh enggak sembuh itu bukan di kita. Kalau sembuh ya alhamdulillah lantarannya beliau. Tapi enggak boleh. Oh, nek ditangani dokter itu pasti mari, hati-hati. Saya paling deg-degan kalau dibilang kayak gitu. Ada pasien agamanya Buddha, saya kasih tahu, umat Buddha itu lebih senang periksa di PKU. Saya kurang tahu kenapa. Pasien saya tuh encek-encek dari Parakan itu ada periksa. Ajar ini nek periksa ke dokter Fatnan itu habis ini kok mari astagfirullah. Istighfar, saya kaget, wah bebannya berat karena pasti harapannya terlalu tinggi. Ya tapi kebetulan wallahu alam kok sembuh gitu kan. Waduh, tambah ini nanti, tambah-tambah. Dan makanya bukan urusan kita untuk sembuh tidak sembuh, urusan kita berobat. Makanya nanti itu yang ginjalnya nggak dijaga, ususnya nggak dijaga, jantungnya nggak dijaga, beliau akan lapor sama Allah. Misalnya jenengan kena sakit, yang memberi sakit sinten? Sepakat nggih? Saya ulang lagi, siapa yang memberi sakit? Siapa yang memberi kesembuhan? Peran kita di mana? Peran kita ikhtiarnya. Kalau kesembuhan haknya siapa? Tapi hati-hati, terkadang dalam berikhtiar ini kita salah. Baik itu salah caranya maupun salah berpikirnya. Ada yang ini saya belum masuk ini karena ini pencernaan itu pada lansia. Ini saya fokus di lansia nggih. Di sini onten sing cita-citane ndak mau jadi lansia. Di sini ada yang cita-citanya awet muda. Nah, doanya diralat toh. Kadang ibu-ibu tuh wah ben awet muda gitu. Ya. Jadi saya mengangkat topik ini dan khusus untuk lansia karena penduduk Indonesia 10 tahun lagi 30%-nya adalah lansia, Pak. Terus kalau tidak ada persiapan jadi lansia, siapa yang ngajari? Padahal lansia kuwi nya sudah jarang, tidurnya dengan nonton TV, malah TV-nya nonton, baru duduk sebentar sudah molor. Dulu macul bisa 1 hektar, sekarang 2 meter sudah encok, sudah pegel, sudah nyeri. Kalau tidak tahu seperti itu, lansia tidak akan sadar bahwa dirinya itu sudah tua. Makanya banyak Kelly-Kelly dan Nelly-Nelly, kakek lincah dan nenek lincah, setelahnya pijet, setelahnya keroan. Ya, jadi itu yang sering kita sadari maupun tidak sadari. Nah, saya akan mencuplik satu topik itu tentang pencernaan. Pada lansia itu pencernaannya paling banyak dikeluhkan, Pak. Entah perutnya sakit, entah perutnya pegal. Nanti saya kasih rahasianya, minimal berkurang keluhan untuk pencernaannya. Bentar. Jadi kenapa saya fokus di lansia dulu? Karena kalau yang muda-muda jenengan pasti mencari ilmu gampang, di TikTok bisa, di YouTube juga bisa. Tetapi bagi lansia belum tentu tahu cara yang benar mencari dengan informasi yang jelas. Yang ada malahan hoax, Pak. Coba jenengan lihat di grup keluarga itu, yang share-share berita nggak jelas itu kebanyakan lansia. Karena setelah ini langsung share. Padahal yang buat itu AI. Hanya tiruan, Pak. Kejadiannya juga tiruan. Oke. Kenapa? Jadi sudah jelas kalau sudah sepuh itu badannya lemah. Oke. Dulu kalau makan itu piringnya segini, nasinya segini, lawe saipin itu habis, Pak.
Coba saat ini Pak, jenengan yang umurnya 70 tahun dari sepinten Pak. Kadang kersodahan, kadang boten. Bagi anaknya yang tidak tahu ilmu tentang lansia, pasti akan protes. Pak wis dimasake barang kok ora didahar. Yo wis lah, sesuk ora tak masake neh gitu. Karena anaknya tidak tahu ilmu tentang lansia. Lansia itu sensor laparnya sudah naik, jadi nggak kerasa lapar. Padahal tubuhnya sebetulnya lapar. Lansia itu sebetulnya haus, tetapi sensor hausnya menurun. Lansia itu kalau masak rasanya asin. Kenapa? Lidahnya sudah nggak sensitif seperti dulu. Sehingga diprotes. Yang utingi kalau masak asin yo, karena memang lidahnya beda. Diajak makan ke tempat tenda biru, dirasakan ini kita kok jari ini enak, karena sudah beda lidahnya, sudah tidak sensitif. Dan kalau jenengan sadar bahwa ilate sudah sepuh juga, oh iya rasanya kayak gini, tak tambahi uyah. Loh dok, nanti tensinya naik, tidak apa-apa. Tinggal obat tensi ini ditambah. Tapi nikmat makan itu sulit digambarkan. Bahkan ada lansia selama setahun makannya anyep. Kenapa? Takut tensinya naik sehingga makannya tidak dikasih garam. Padahal pesan dokter itu bukan menghindari garam, tetapi apa? Nah, tapi maknanya di masyarakat akhirnya makannya anyep-anyepan. Di rumah makannya dibedakan. Iki gua kontrol mana nih PKU. Wes sing khusus eyang kakung eyang putrinya itu daharane anyep. Nggak enak Pak, nggak enak anyep itu. Ya, secukupnya saja. Jadi sudah digambarkan Allah bahwa lemah. Jenengan kalau 60 tahun ke atas itu harus sadar, oke, saya sudah lemah, sudah nggak sekuat dulu. Jadi sudah mulai rapuh. Terus ini kata ini penting nih, jiwanya pun mulai terguncang. Ini kalau dikulik, itu secara ilmiah terbukti Pak. Ternyata lansia itu hatinya sensitif. Lansia itu hatinya sensitif, mudah tersinggung, mudah kepikiran, mudah marah, tetapi juga mudah hilang marahnya. Jenengan yang lansia pasti sudah sadar nggih? Saya kasih tahu contoh Pak. Saya mulai tahun kemarin, 2 tahun terakhir, saya kalau mudik ke Solo, kami harus nahan lapar Pak. Perjalanan tidak boleh makan Pak. Kami sudah sepakat dengan anak-anak, dah selapar apapun jangan makan, karena pasti eyang putri sudah masak. Kenapa kok bisa seperti itu? Asbabun nuzulnya Pak. Jadi kami perjalanan di Solo sampai di rest area, anak-anak lapar ya sudah kita makan, gitu kan? Sampai ke rumah di Solo Pak, ditanya sama ibu saya, domaem wis tak masake. Apa jawab saya? Sampun mah wau ora dikenyang. Oh iya ning jaba ki luwih enak daripada ning omah. Ya wis ra apa-apa tak kene tangga wae. Beneran Pak, makanannya dikasih tetangga. Wis sesuk aku tak ra masak wae nek kowe teko. Memang masakanku ki ora enak ya Allah Pak. Padahal niatnya ngoten niku mboten. Enggak, karena anak-anak lapar. Jadi sesensitif itu perasaan orang tua Pak. Makanya sekalipun terkadang kami terpaksa makan di luar, sampai rumah harus makan. Dan makannya harus banyak. Makanya saya bilang anak-anak kalau di luar, ojo wareg-wareg. Wis bakso ya setengah-setengah, mie ayam setengah-setengah. Biar apa? Sampai rumah lapar. Karena pernah Pak, episode kedua kami seperti itu, tapi makannya sedikit. Wah itu lebih tersinggung lagi.
Makanya mending sekalian nggak makan atau makannya sedikit, kita jaga laparnya. Itu. Jadi lansia itu sensitif. Untuk bapak-bapak ada nggak? Ada, Pak. Jangan salah. Bapak-bapak itu lebih sensitif daripada ibu-ibu, Pak. Saya kasih contoh. Orang tua saya kalau datang ke rumah saya di Magelang, yang bapak itu, kalau nggak ada pekerjaan yang dilakukan, sore atau besoknya pulang, Pak. Balik besok, balik, tingginya ra ngopo-ngopo. Gini apa nggih? Tapi suatu ketika rumput depan nggak saya bersihkan, Pak, nggak saya potongi, toren atas itu sengaja nggak saya bersihkan, ada lumutnya, Pak. Terus sebelah samping rumah saya sengaja nggak saya lanjutkan ngecatnya, Pak. Paving yang ini nggak saya bersihkan. Jadi kalau orang tua saya datang, itu ada list pekerjaan, Pak. Bagi orang lain menganggap kok dokter ini kejemen to karo wong tuane. Tapi seketika saya bilang gini, Pak, kula nyuwun tulung niku kajengan belum saya potong rumputnya. Oh, iki lho senengane. Terus yang niki nggih mboten, tapi wajahnya beliau tuh seneng. Ya wis ngono, kok tak resiki gitu. Kali torene dereng kula ondone pun siap. Semua saya siapkan, Pak, termasuk saya berikan untuk nyuci membersihkan motong rumput yang pakai mesin. Saya beli yang patak. Jadi biar asapnya nggak banyak. Terpaksa saya beli itu biar apa? Karena dulu ayah saya pakai sabit baru 2 jam encoknya kumat. Akhirnya saya belikan itu biar enak tinggal motong. Awalnya juga bilangnya seperti itu. Kowe iki lho ora resikan, dadi dokter kok ora resikan. Saya enggak apa-apa dibilang gitu, tapi raut wajah beliau seneng, Pak. Di rumah saya 4 hari, Pak, itu rekor selama saya di Magelang. Biasanya hari kedua minta pulang, Pak, tapi karena banyak pekerjaan seneng, Pak. Jadi lansia itu seneng kalau diberdayakan. Nih ayatnya ini saya pernah ngulik ayat ini waktu ngisi di pengurus daerah Muhammadiyah di Solo. Itu saya kulik, itu ternyata lebar sekali Allah untuk menjelaskan, ya. Nah, kita akan mulai masuk lagi. Ini ayat ini relevan untuk yang anak muda, karena pasti kalau makan buahnya. Kalau untuk lansia enggak. Tetapi yang lansia gemuk-gemuk kebanyakan waktu mudanya juga gemuk. Gemuk itu boleh enggak? Boleh, asalkan tidak boleh kegemukan, Mbak. Kalau yang terlalu itu jelek. Kurus boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kekurusan, terlalu kurus enggak boleh. Bisa TBC, kurang gizi, stunting, enggak boleh. Ya, jadi jenengan kalau punya anak kurus dia aktif, enggak usah khawatir, Pak. Dulu malah badan saya itu sampai ibu saya kalau posyandu itu terakhir, Pak, karena loro hati. Allah, mbak anaknya kok awalnya cilik men. Cuman saya aktif gitu. Sekarang badannya segini, Pak. Perutnya juga belum bisa dikondisikan ini. Ya, jadi tidak usah khawatir bagi yang putrone nggak lemu, nggak apa-apa. Yang penting aktif, makannya banyak, bergizi, tidak usah khawatir. Tetapi ini pesan bagi yang sudah remaja dan yang sudah menikah awal, jangan berlebihan kalau makan, karena makanan berlebihan itu mengurangi kesuburan. Ya, hati-hati. Banyak kasus kesuburan yang berkurang biasanya saya minta untuk puasa, olahraga, makannya dikurangi yang manis. Insya Allah top chair. Insya Allah, Pak. Jadi hati-hati, sekarang ini banyak aplikasi yang bermata dua, memudahkan jenengan kalau mau ke restoran nggak harus datang ke restoran, tapi restorannya datang ke rumah, gitu. GoFood, Grab, nggak harus ke sana. Tetapi itu bermata dua, jenengan bisa makan makanan. Coba jenengan bisa buka aplikasi, itu banyak makanan manis, banyak pengawet, pewarna. Hati-hati. Dan itu kelihatannya ada yang gini, saya makannya sedikit tetapi ngemil, Bu. 1 nastar itu setara 3 sendok makan, Bu. Nastar yang kalau lebaran itu dalamnya kan ada selainya,
Itu satu itu, dan itu nggak bikin kenyang Pak, padahal dia setara 3 sampai 4 sendok makan. Jadi hati-hati, nggak bikin kenyang tapi kalori, makanya banyak yang dietnya gagal. Banyak kasus lansia, dari slide ini kita bisa lihat, nelannya susah, mulai banyak, jadi tidak nyaman untuk menelan. Kemudian perutnya terasa panas di ulu hati sini. Hati-hati, kita pernah dapat pesan dari orang tua dulu, kalau habis makan tidak boleh tiduran, engkau ndak dadi ulo. Saat itu saya jadi bercandaan sama kakak saya aja, tapi setelah saya masuk ke kedokteran Pak, saya baru tahu ternyata orang tua zaman dulu itu dahsyat sekali ternyata untuk membahasakan. Ternyata kalau habis makan kita berbaring, itu terjadi reflux asam lambung sehingga mengganggu sphincter itu apa ya? Klep esofagus bagian bawah, melinding ini ya. Loh, terus saya pegang aja gitu. Magnetnya ucul Mas, tidak apa-apa ya, nanti kita cari. Jadi klepnya bagian bawah itu akan tersemprot asam lambung sehingga lama-lama dia rusak, akhirnya reflux di sini panas sekali. Terus kalau kita makan terus tiduran, nanti rasanya antop, besesek. Sengantuk apapun Pak, setelah dahar usahakan duduk atau sandaran, tidur boleh-boleh tapi jangan terlentang. Kalau enggak nanti terjadi GERD namanya. Terus kalau terus-menerus bisa terjadi gastritis atau radang lambung. Ini lambung bahasa Indonesia nggih, sanes lambung bahasa Temanggung. Karena dulu saya awal-awal dari dokter ke Temanggung itu diprotes pasien. Dok, kula niku sakit lambunge, kok malah diparingi antasida. Lah iya toh Bu, jenengan sakit lambunge. Nggih, kula sakit teng lambung mriki. Astagfirullahaladzim. Ternyata lambung di bahasa Temanggung itu maksudnya boyok, geger Pak. Ya Allah. Jadi kalau bilang asam lambung, taunya gegernya menghasilkan asam, bukan. Maksudnya itu weteng perut. Ya. Apalagi diare, di vertikal itu nyeri hilang timbul di perut bagian bawah ataupun samping. Nyeri hilang timbul, nyeri hilang timbul. Kemudian ada polip. Polip itu kayak jendalan, itu prekanker. Itu dengan endoskopi, kolonoskopi, kalau diambil sesegera mungkin, insya Allah nggak berkembang jadi kanker. Jadi itu yang coba. Kemudian masalah empedu, banyak batu empedu. Kemudian sekarang ini yang lebih populer sekarang pada anak muda, penyakitnya adalah fatty liver, perlemakan liver. Hati-hati, sekarang ini penyebab kanker liver nomor 2 setelah virus hepatitis B adalah perlemakan liver. Tidak ada gejala Pak, itu masalahnya. Dan apakah harus gemuk? Boten Pak, kebanyakan yang sakit adalah badannya yang kurus, lemaknya disimpan di liver, padahal liver itu bukan untuk menyimpan lemak, sudah error sistemnya. Jadi ini penting. Nah, saya langsung masuk lebih dalam lagi. Kenapa pada lansia itu sering kentut? Makanya lansia itu kalau sedang umroh atau haji itu berjuang untuk ini Pak. Sudah dapat tempat di Nabawi enak, duduk mantap, tiba-tiba ya Allah kentut Pak. Tempat wudhunya tebih mboten Pak. Kalau sudah keluar masuk lagi dapat tempat ya. Iya. Padahal kalau jenengan makan, delalah pihak hotel menyediakan makanan itu mengandung kobe, pun Pak, riwayat Pak jenengan sholat ting Jawi Pak. Milih-milih kalau makan di sana. Apalagi ya, oh hapus kangen sambel, sudah Pak, lupakan Pak di sana Pak.
Sambal itu kalau jenengan mau makan, itu makan pagi atau makan malam terpaksa nih. Tapi kalau jenengan makan siang pakai sambal pun duhur kali asare ting Jawi pasti di pelataran itu pasti. Kentat, kentut. Padahal kalau turun harus turun 3 lantai, deg. Wah, pas sampai, wah tempatnya tinggal samping toilet. Ya, ini saya akan membahas karena banyak yang bertanya, dok, kula kok sering ngentut nggih? Napa kula niku sakjane wonten masalah perut, minta USG ini normal, minta cek lab normal. Karena ndak tahu. Kenapa toh lansia itu sering ngentut? Sering ngentut angel nggih napa nggih? Kadang 2 atau 3 hari sekali. Tapi ngentutnya terus. Nggih. Pertama, pola makan. Kebanyakan lansia itu tidak punya gigi. Sehingga makanan itu tidak banyak dikunyah, langsung ditelan. Makanya musuh saya itu sebenarnya bubur. Lansia itu sebisa mungkin kalau punya gigi jangan dahar bubur. Ini bagi yang penjual bubur, nyuwun ngapunten sangat. Nanti saya sampai sini pulang dijotak nanti saya gara-gara dokter Fatnan biasanya omsetnya tinggi jadi turun. Mboten ngoten. Jadi sekalipun dahar bubur tetap harus ngunyah. Nanti saya ceritakan kenapa ya. Brokoli, kubis, kacang niku marai gase kathah. Jadi harus milih-milih. Apalagi kenapa kok lansia sering kentut? Fungsi pencernaannya sudah turun. Mesin untuk meremas. Jadi usus itu gerakannya meremas Pak, urut. Ini misalnya peralon ngoten, ngeremasnya urut. Kene. Sampai sini nanti gantian yang sini. Ini terus jadi dorong makanan ke sana. Sambil meremas, sambil diserap. Tuh, luar biasa usus kita itu. Oke. Jadi pada lansia ataupun usia 55 ke atas itu gerakan ususnya mulai melemah. Sudah tidak sekuat dulu. Apalagi bagi perokok. Makanya kalau merokok biasa nih di toilet. Nggih napa nggih? Jawab jenengan pirsani. Yang merokok itu mesti WC-ne mambu rokok. Kenapa? Rokok itu mempercepat gerakan usus. Tetapi bahayanya adalah ketergantungan. Jadi kalau nggak ngerokok saat ususnya nggak mau bergerak tuh. Sengeri itu loh. Makanya saya salut dan saya doakan masuk surga bagi yang berhenti merokok karena pasti melalui fase angel. Wah, terus jadi alasan lu tenang toh, ada manfaatnya rokok. Tapi saya punya counternya. Ada yang lebih keren daripada rokok yang bisa membuat usus sehat dan gerakannya lebih cepat daripada mudut saat apa? Pepaya. Makanya pepaya itu wajib untuk lansia, Pak. Nggih. Lansia itu wajib mengkonsumsi pepaya. Alhamdulillah ini saya membuat bakul buah jadi seneng sekarang. Wah, alhamdulillah. Tadi bakul bubur protes, sekarang bakul buah jadi bolos saya. Ya. Jadi pepaya wajib. Kalau perlu tanam buah, tanam di depan. Saya punya pasien waktu saya ditempatkan di Kalimantan, saya punya pasien itu orang Daya asli Pak. Tatonya tuh mulai dari sebagian mata sampai kaki Pak. Itu tato tok Pak. Anaknya loh, dia periksa ke ibunya, periksa. Saya bilang kalau bisa punya pepaya. Oh, kalau pepaya harus jauh ke Pangkalan Bun. Jadi dari Lamando ke Pangkalan Bun itu 2 jam Pak. Terus akhirnya nanam pepaya Pak. Jangan tahu nanamnya berapa banyak? 4 hektar Pak. Biar stok pepaya. Terus dia bingung, dia bukan bakul. Jadi dia berangkat kalau kontrol bawa truk, bawa pepaya Pak. Jadi seluruh orang rumah sakit, pasien semuanya kalau dia kontrol wajib ngambil pepaya.
Lah, saya ditanya, Pak Dokter bawa apa? Bawa mobil enggak bawa? Boleh pinjam kuncinya? Monggo. Saya kasih tahu Pak, saya kira saya cuma dikasih satu atau dua. Ya Allah Pak, bagasi saya penuh pepaya. Saya buka, istri saya kaget. Ya, naik ini kipi ya yo. Ya Allah. Terus ini yang masak makan siapa? Akhirnya saya 3 hari mentret Pak. Hari ini buahnya pepaya, besok pepaya. Tetangga saya sudah saya bagi sampai nolak-nolak kalau saya lewat pasti mau ngasih pepaya. Itu pengalaman yang nggak saya lupa Pak. Secinta itu orang Dayak. Dan kalau jenengan belum pernah ketemu orang Dayak, saya yakin mindsetnya pasti jelek. Tapi saya kasih tahu Pak, orang Dayak itu ya Allah baik sekali Pak. Betul Pak. Jadi ya Allah, yang Dayak Muslim apalagi Mas, itu aja yang agamanya tuh namanya Kaharingan Pak. Kaharingan itu ada yang bilang sempalannya agama Hindu, tapi saya kurang tahu bagaimana. Jadi baik sekali Pak. Durian Pak, di sana itu surga durian. 15.000 mungkin di sini 200.000, gede gitu Pak. 15.000 Pak. Jenengan kalau punya mobil R3 atau beli 100.000 Pak, itu satu bagasi penuh Pak. Durian Pak. Saya shock di sana Pak. Shock bergelimang durian. Jadi saking murahnya. Saya dibawakan buah warnanya putih sebanyak 4 gelinding Pak. Ditaruh di tasnya beliau. Beliau perjalanan 7 jam untuk kontrol ke rumah sakit. Dia dari daerah namanya, aduh ya Allah, perbatasan dengan Kalbar. Masih masuk Pak. Jadi nyewa trail itu untuk sampai ke rumahnya. Jenengan tahu buah warna putih itu apa? Ternyata durian Pak. Durian yang durinya sudah diseset Pak. Apa enggak nangis Pak? Apa pesan beliau? Mirip pesannya ibu saya. Dok, nanti dokter kalau sudah balik ke Jawa, jangan lupakan orang tua seperti saya dok ya. Betul Pak. Jadi kalau sakit itu dimbu itu ditahan sampai ada temennya, kok ya loro, kamu sakit juga ya? Dah kita nyarter mobil berangkat ke rumah sakit, perjalanan 6 jam Pak. Perjuangan di sana seperti itu Pak. Saya pulang ke sini, ya Allah Pak, saya dapat mandau. Tahu mandau Pak? Mandau itu kalau orang sana tuh, jadi dukun di sana itu tidak untuk berobat Pak, diguyu kan jenengan berobat. Kalau di sini kan dukun macam-macam. Ngobati pakai telur, ngobati pak. Di sana tidak ada orang Dayak. Dukun tuh memang full profesi dukun. Untuk apa? Nyantet, bunuh orang kayak gitu pak. Jadi mando digini-gini kan tiba-tiba nyampe ke rumahnya tuh. Tapi mereka kalau sakit flu berobat ke dokter pak. Kalau kita enggak, pijet sih. Kalau enggak ini beli obat di apotek langsung. Enggak sembuh, ini baru ke rumah sakit ternyata demam berdarah. Seperti pasien saya sekarang trombositnya tinggal 5.000. Sudah 2 minggu di rumah sampai mimisen. Gimana coba? Tapi orang Dayak Pak, demam sehari 2 hari mangkat. Gitu Pak. Itu dukun itu. Jangan sampai kita orang Muhammadiyah kalah dengan dukun Dayak. Ya. Nih, terus konsumsi obat-obatan. Hati-hati, obat-obatan itu bisa juga menyebabkan sering kentut. Tidak semua obat, hanya obat tertentu. Apalagi perubahan mikrobioma. Jadi makan makanan manis itu akan sering bikin kentut. Jadi jangan heran kalau habis makan es krim pasti sering kentut. Menelan udara. Kalau ngunyah terus makan jangan sambil ngomong. Makan sambil ngomong itu bisa membuat sering kentut, perut begah. Jadi jenengan yang perutnya begah, kalau dahar jangan sambil berbicara. Sudah dieleke sama Rasulullah toh Pak? Nih buktinya, menelan udara itu bisa bikin kentut. Terus kalau naik motor jangan mangap. Masuk. Ya, itu benar, betul. Tapi kalau puasa nggak batal, nggak usah khawatir. Jadi ini gigi palsu. Jadi kalau nggak punya gigi, itu kan sirkulasi udara di mulut jadi banyak toh Pak? Langsung masuk. Itu bisa sering kentut loh. Ada penelitiannya ada Pak.
Saya baca itu iseng-iseng tadi malam, ternyata ada penelitiannya yang meneliti orang India. Jadi orang yang giginya bolong satu atau dua itu lebih sering kentut daripada kalau giginya lengkap. Yang mempengaruhi apa? Ini beberapa kondisi. Kenapa kok sulit buang air besar? Yang pertama karena gangguan gerakan, terus kurangnya asupan cairan. Pada lansia itu tidak ada haus, Pak. Kadang hausnya itu nggak terlalu berasa. Dan saat haus minumnya teh manis. Manis itu membuat kenyang, padahal cairan yang masuk di tubuh itu sedikit. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua apa? Serat, sayuran. Kalau nggak punya gigi, coba Pak jenengan dahar bayem. Kira-kira bisa dikunyah mboten? Enggak, bayem itu kayak permen. Jadi mau dimatmut langsung dilek. Matmut langsung dilek. Jadi lansia itu yang nggak punya gigi terkadang nggak suka sayur. Nggak suka sayur akhirnya sering buang air besar, begah, nyeri perut, mencret. Itu semua jadi satu. Apalagi kurang aktivitas fisik. Kenapa? Mudah capek. Ya, sehingga ee-nya jadi sulit. Karena nggak banyak gerak, jadi kalau sudah rasanya masih ada yang tertinggal, tidak tuntas. Bagi jenengan yang merasakan hal yang sama, tidak apa-apa, temennya banyak, cukup dibatin. Iya, bodoh, tidak apa-apa Pak, tidak usah malu, tidak apa-apa. Nih obat-obatan yang bisa membuat sembelit. Misalnya tadi disampaikan kodein. Nah, kodein itu bikin sulit obat batuk ya, yang menghentikan menekan batuk itu kebanyakan sulit suplemen, obat mah golongan antasida seperti Proma atau Milanta itu ada efek untuk mengurangi frekuensi buang air besar. Terus tidak semua obat tekanan darah juga, hanya golongan tertentu. Dan pada penyakit-penyakit yang punya kencing manis, ya, tiroid yang terganggu, ini buyuten. Pernah lihat orang buyuten itu nya bisa 5 hari sekali, Pak. Atos. Bahkan terkadang yang pernah merawat itu harus jarinya dimasukkan ke silite untuk ini loh, Pak. Gantol nya biar keluar. Dan keras Pak nya Pak. Yang belum pernah melawat lansia belum bisa membayangkan, tapi yang pernah merawat lansia sampai seperti itu pasti langsung relate. Oh ya benar. Itu saya waktu orang nginap di PKU, saya lihat tangannya gini. Saya tanya, terakhir kapan? Ngeleng-ngeleng, udah lama. Saya langsung ambil handscoon, saya ambil gel, saya masukkan Pak. Saya masukkan gini, terus tak tok-tok. 1/2 kilo Pak saya keluarkan Pak. Atos jenengan kalau pernah lihat apa ya, semen yang kering yang dia muprul seatos itu Pak, jadi tetap lagi itu. Dok kok banyak banget, ini masih banyak ya Mbak di dalam, saya masukkan lagi jari saya, wakeh merongkol atos Pak. Dan itu lansia kita, orang tua kita. Makanya penting untuk difahami. Terus yang terakhir ini lebih berat lagi, pasien stroke. Kalau stroke-nya itu setengah, itu katup silit. Jenengan kalau motongnya itu loh Pak, ceduk. Kadang jenengan ya motong-motong itu toh. Kok tuh banget potong, ngek, ngoten nggih. Pernah motong? Mesti sering. Klepnya itu longgar separuh karena stroke setengah, yang setengah itu enggak, yang ini biasanya metenteng Pak. Metenteng itu bahasa Jawa nih metenteng ya, jadi tegang. Yang ini longgar karena dia masih elastis, masih ada otot yang ini kaku Pak, sehingga nya itu sulit hanya berhenti di sini. Makanya orang stroke itu terkadang sulit untuk Tapi kalau diare, Pak, saya kasih tahu,
Orang stroke kalau diare itu klepnya itu karena sudah dol, itu medal sendiri Pak, gak kroso. Jadi jenengan katup silit itu adalah nikmat yang diberikan Allah pada jenengan. Pernah jenengan mensyukuri itu? Sekarang semuanya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya masalah klep silit itu Pak. Klep silit ini kalau terjadi gangguan, misalnya nggak harus stroke Pak, saya punya pasien itu lagi nunggu itu udah melebar Pak EE-nya Pak, dan anaknya nggak sadar, Bapak ini loh dok, mosok EE-nya keluar sendiri, jadi blender gitu Pak. Lah pripun kok sakit? Saya lihat klep silitnya Pak, ya Allah Pak, gak gelem nutup Pak, mampu beten Pak. Dan kita harus bersyukur klep silit kita bisa menutup sempurna, ganteng gini Pak. Nah gini, kalau dilihat, pernah jenengan lihat klep silitnya sendiri-sendiri? Pakai cermin Pak. Oh iya kayak gini. Belum pernah lihat toh. Nanti pulang dari sini sekali-kali dilihat. Alhamdulillah ya Allah, klep silitnya ganteng banget ya Allah, normal. Atau kalau punya istri nanti kon ngecek nih, itu bisa kelihatan ambeyennya, kelihatan ada jerawatnya ya kelihatan. Apakah di situ adalah hal yang menjijikkan? Boten Pak, enggak menjijikkan sama sekali ya. Kalau jijik gimana Pak? Itu klep-klepin jenengan dewi kok jijik, enggak usah punya jenengan sendiri, enggak usah lihat punya orang lain, bentuknya sama Pak. Sengganteng apapun, secantik apapun klep silitnya itu sama. Hah? Jadi kalau ada yang punya pikiran selingkuh daya lain, ya Allah Pak, bentuk silitnya tuh sama. Apa terus artis gede silite ono kembange no? Itulah hal-hal seperti itu yang membuat kita bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Apakah seorang bupati dengan kuli itu silitnya beda? Coba tunjukkan, enggak, sama bentuknya. Dan itulah yang membuat kita, semua manusia itu sama, amalnya yang membedakan, ketakwaannya yang membedakan. Dengan ingat seperti itu kita jadi fokus. Masya Allah, harta sebanyak apapun sama klep silitnya. Nah, nih mengabaikan dorongan BAB ini, kalau usia sudah lebih dari 50 tahun hasrat untuk BAB itu sudah berkurang. Jadi jenengan kalau naik mobil bareng lansia sebisa mungkin berhenti di rest area, nggak usah nunggu kebelet enggak Bu, teng toilet rien. Nanti saat nangkring itu keluar Pak, betul Pak ya. Saya kalau bawa orang tua pasti saya berhenti di rest area. Saya ke Jakarta naik mobil bareng orang tua saya, hampir semua rest area saya mampiri Pak. Betul Pak, Rien, kalau sudah nangkring nggak keluar berarti belum, nggak apa-apa. Perubahan lingkungan, sebagus apapun tempat jenengan, ya, maaf, sebagus apapun rumah sakit, kalau ada lansia dirawat di rumah sakit pasti sulit buang air besar karena tempat baru. Nggak usah rumah sakit. Yang kemarin haji, coba jenengan yang haji ke embarkasi, itu pasti sulit buang air besar Pak. Sudah tempatnya bareng-bareng satu, itu nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, satu kamar, 2 kamar mandi. Itu jarang yang Pak. Pertama saking senengnya mau berangkat haji, yang kedua saking senengnya ngobrol, yang ketiga sudah nggak inget lagi. Nanti waktu di pesawat itu baru kerasa, padahal antri di pesawat itu tidak nyaman. Terus stres, cemasan, apalagi masalah privasi,
hati-hati, lansia-lansia itu juga punya rasa malu sekalipun dia sakit. Jadi jangan diumbar. Loh kok bilang gitu? Kadang saya prihatin Pak, lansia dia pakai bajunya bledeh-bledeh gitu Pak. Sekalipun dia udah sepuh ditutup Pak. Dan lansia itu takut di tempat yang baru. Ini perasaan, lebih nyaman di rumah. Jadi pentingnya untuk menyediakan yang proporsional. Ini solusinya apa? Pola makan, aktivitas fisik, dan kalau perlu ditinjau obat-obatan. Langkahnya apa? Ini saya langsung ke langkah-langkahnya. Ini tips buat jenengan yang sedang merawat lansia ataupun saat ini menjelang lansia atau saat ini sudah lansia. Pertama, BAB-nya harus teratur. Kalau tiap pagi usahakan tiap pagi nongkrong di WC. Pertama. Yang kedua, obat-obatan. Kalau sulit jangan langsung pakai obat yang dimasukkan anus. Pakai obat yang diminum dulu. Kalau 24 jam belum baru obat yang dimasukkan anus. Yang ketiga, hindari makan makanan seperti kol atau brokoli terlalu sering. Terus minum-minuman yang kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola yang kemerenyes itu jangan, itu akan bikin sulit Terus pijat perut, loh katanya pijat perut nggak boleh dok. Boleh, tapi jenengan sendiri yang mijat, jangan orang lain. Arahnya sudah tahu pijat perut Pak. Ibu-ibu sampun perso kalau pijat bayi. Jadi perutnya itu kayak gini Pak, disingkat I love you Pak. I-nya itu ini ke atas Pak, ini nih. Maaf, ini ke bawah. Yang sebelah kiri itu di bawah kan. Terus gini. Love you. Coba jenengan praktek piyambak. Ini yang kiri, sebelah kiri ditarik ke bawah. Sedikit ditekan aja boleh. Ini nggih. Setelah itu dari perut kanan ke kiri terus tekan ke bawah. Terus ini dibalik kayak huruf N kalau itu. Ini ke atas, ini ke samping, ini ke bawah. Tidak boleh kebalik Pak. Yang ditekan ke bawah itu yang kiri, jangan yang kanan. Pulang dari sini pokoknya I love you. I love you. Balik Pak. Gerakan usus itu gini Pak. Jangan dibalik. Ya, ingat kiri ke bawah gini. Bagian sini ini nih Pak, diprakteknya Pak. Pakai tangan kiri boleh. Nah, ini tekan ke bawah. Ini loh igo niki. Igo pas ngisore pentil. Nah, pas ditarik ke bawah, nah igo. Nah, pas igone niki batas antara iga karo perut, tekan ke bawah. Sampai sini. Ya. Yo mulai tekan ke bawah. Setelah itu dari sini ditarik dari pentil puting ini ke bawah. Nah, ini ada igo. Nah, igo bawahnya igo pas ini liver, bawahnya ini usus. Itu tekan ke kiri. Nah, gini. Jangan gini ya, tapi arah gini. Diangkat, gini lagi, angkat, gini lagi. Jangan gini-gini, nanti bingung kiwa tangan ya. Ini setelah itu ininya naikkan ke atas. Jadi bagi yang sering digitukan, termasuk yang lagi merawat yang stroke ataupun yang lumpuh dan lain-lain. Ya, diingat-ingat loh nggih, gerakannya nggak boleh salah gerakan riwayat Pak. Nggih. Paham nggih? Itu bayi juga digitukan enggak apa-apa, pelan-pelan. Sini L U. Ya, itu bicara. Terus yang terakhir saya tulis paling atas, memakai gigi palsu bagi yang giginya sudah ompong. Bahkan ompong 1 atau 2 segera pasang gigi palsu. Ingat Pak, gigi kita itu pasangan Pak. Misalnya gigi. Satu gigi hilang, ini nggak ada sandaran, dia akan protol. Ini protol. Yang sini protol. Karena gigi satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Hati-hati. Kalau hilang satu, segera pasang gigi palsu 1. Apalagi di sini ada yang
sudah tidak punya gigi atau istilahnya sudah metik. Nah, Pak, wajone kantun pinten. Nah, habis. Saran saya pasang gigi palsu Kong, nanti seperti di foto ini jadi ganteng lagi. Yang pertama, yang kedua manfaatnya besar nih. Terus kalau mengunyah bagi yang punya gigi minimal 32 kali dengan tenang, ingat ya, bukan enggak, pelan, kalau 2 kali. Loh Dok, fungsinya apa? Masalahnya Pak, yang meneliti tentang mengunyah ini bukan orang Indonesia, tapi orang Jepang. Justru orang Jepang itu menemukan kalau mengunyah sejumlah gigi 32 kali, pertama membuat badan langsing. Bu, jenengan yang berat badannya sedikit berlebih atau berbobot atau memiliki kelebihan lemak yang tidak bisa zakatkan ke lazismu, itu ngunyahnya minimal 32 kali. Yeah. Yang kedua, mengunyah itu mengeluarkan enzim tuh, tialin tuh, SIGA, sekretori imunoglobulin A. Makanya tuh kalau dulu ada luka kan, di nanti kayak gimana? Gini. Saya paling seneng tuh kalau temen luka saya langsung gitu, temen saya lari Pak. Padahal saya mau beramal memberikan imun saya, cuman teman saya tidak mau. Yo itu nih dewe. Jadi itu ada antibodinya. Yang ketiga, mengunyah ini itu memberi tahu usus bahwa akan ada makanan yang masuk. Nah, jenengan kalau ada tamu tiba-tiba masuk rumah jenengan, tidak mengetuk pintu dulu, jenengan perasaannya pripun Pak? Itu kalau satu tamu. Lah kalau tamunya ada 10 beruntun tanpa ngetok pintu masuk ke rumah jenengan, jenengan tersinggung betul. Itu yang dialami ususnya jenengan. Kalau jenengan ngunyahnya itu kurang Pak, tiba-tiba Pak bledeng, lambungnya atau ususnya kaget. Masya Allah, pipi itu belum siap kok tiba-tiba makanan masuk. Hati-hati, tidak boleh. Ngunyahnya dilamakan 32 kali, ususnya siap baru ditelan. Makanya kalau bubur itu ngunyahnya sampai banyak enggak kalau makan bubur? Enggak. Apa dilek. Sehingga ususnya malah begah. Makanya jenengan kalau beli bubur biasanya perutnya enggak enak setelahnya. Jadi kalau makan bubur tetap dikunyah 32 kali, Yes, pokoknya 32 kirim munggah itu pokoknya setelah itu baru dilek. Ini makanan-makanan yang sehat. Ya, misalnya edamame, almond, ya, kemudian jahe, yogurt, bawang putih, bawang merah, itu bagus. Kemudian banyak roti, keju, itu bagus. Pak, coba lihat Pak. Ini ya, awalnya kompong, kasih dipanggung jadi kayak gini, tuh. Beda tuh, nih lihat nih Pak, mirip betul Pak. Nah. Coba dipasang jadi kayak gini Pak. Ini nanti saya dapat hadiah dari tukang gigi ini. Nih, jadi kayak gini Pak. Tuh lihat nih, beda. Ini Pak Musin bisa terang ganteng ini. Giginya jadi rata. Ini bisa ngunyah 32 kali, bisa makan marneng, bisa makan macam-macam Pak. Tapi kalau ini jenengan kasih marneng 1, sekarang sampai besok masih utuh Pak. Ya, ini jadi seneng, lansia seneng punya gigi. Jadi saya minta jenengan, kalau ada yang ini kasih tahu, segera pasang gigi, bukan untuk memperganteng, mempercantik, enggak. Biar pencernaannya sehat. Nih lihat kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Beda Pak. Ya, jadi kalau punya lansia. Nih, jadi kalau nggak punya gigi itu gigitnya kayak atas tuh, ngiwo tengen, karena nggak bisa. Jarak rahangnya itu, rahang ini didesain kalau punya gigi. Jadi kalau nggak punya gigi, rahangnya maju, jadi gini. Koyo
cakil. Gini. Karena rahangnya jujul. Harusnya dia gini, nggak ada gigi jadi begini. Tapi Pak jenengan. Nah, tuh. Ngapunten nggih. Maksud saya itu memang seperti itu. Rahang itu didesain sama Allah ada giginya sehingga mingkem gini. Tapi kalau nggak giginya nggak rata atau yang atas maju yang bawah mundur itu gini, sehingga ngunyahnya bisa pakai belakang. Jadi coba dengan lihat iya. Tapi kalau sudah punya gigi dia rahangnya bisa mundur, ininya terisi lagi, tidak kempot. Ini penting, Pak. Ya. Nih, ini makanan-makanan yang sulit dicerna. Terutama yang kanan, Pak. Ya, hati-hati. Apakah nggak boleh sama sekali? Boleh, tapi seminggu sekali. Oke. Jadi ini sudah mendekati akhir. Sebelum saya diprotes pasien di rumah sakit sudah ada, saya lihat di sini sudah ada 34 orang. Jadi kenapa saya khususkan pada lansia itu hadiah buat panjenengan, di mana sudah dapat hadiah oleh Allah lebih dari 60 tahun dan saya pun memberi hadiah buat jenengan ilmu ini, mudah-mudahan bisa jenengan terapkan. Hadiah kedua bagi jenengan yang belum lansia bisa tahu ilmunya, tidak tersesat, tidak lihat TikTok atau YouTube yang menyesatkan, langsung saya sampaikan. Saya juga berikan hadiah